Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali bertemu di rumah Allah yang mulia ini, melanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja'. Malam hari ini kita akan membaca penjelasan dari Al-Imam Al-Qadi Abu Syuja'. Beliau berkata di dalam kitabnya ini, faslun wal mar'atu tukhalifur rajula fi khamsati asya'. Pasal yang menjelaskan bahwasanya wanita menyelisihi laki-laki dalam gerakan-gerakan salat. Karena pembahasan kita masih berhubungan dengan permasalahan salat. Jadi Al-Imam Al-Qadi mengatakan wanita itu ada dalam 5 hal berbeda dengan laki-laki dalam hukum salat ini. Jadi wanita menyelisihi kaum laki-laki dalam 5 perkara berkaitan dengan salat. Lalu beliau sebutkan yang laki-laki yang terlebih dahulu. Farrajulu yujafi mirfaqaihi an janbai. Maka laki-laki ketika sujud dia merenggangkan kedua sikunya dari badannya. Jadi tidak boleh menempel ke sujud. Direnggangkan. Nah, ini laki-laki. Wanita sebaliknya menurut Imam, walaupun sebagian ulama mengatakan jika tidak terdapat dalil, nanti kita baca, yang menunjukkan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan berarti sama. Di sini Al-Imam mengatakan farrajulu yujafi mirfaqaihi an janbai. Laki-laki itu tidak merapatkan, merenggangkan mirfaq itu ini. Siku. Kedua sikunya dari sisi badannya. Dalilnya apa? Salah satu dalilnya adalah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Malik ibni Buhainah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jika dia melaksanakan salat, farraja baina yadayhi, maka dia memisahkan, merenggangkan di antara kedua tangannya, hatta yabdu bayadu ibtai, sampai terlihat putih ketiaknya. Jadi ketiak Rasulullah itu putih. Orang sekarang mungkin menggunakan berbagai cara memutihkan ketiak. Kan banyak tuh berbagai bahan-bahan kosmetik untuk memutihkan lipatan-lipatan tubuh. Ternyata Rasulullah Nabi kita bersih ketiaknya, putih.
Dalam beberapa hadis disebutkan kalau ketika dia sujud, dia akan merenggangkan tangannya dan terlihat putih. Hatta yabdua bayadu ibtai, sampai terlihat putih kedua ketiaknya. Dan di dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abu Humair radhiyallahu anhu disebutkan, naha yadaihi an janbai, Nabi merenggangkan kedua tangannya dari badannya, tidak ditempelkan, tidak dirapatkan. Wa wada'a kaffaihi hadwa mankibaihi, dan meletakkan tangannya sejajar dengan mankib, pundak, sejajar dengan pundaknya. Lalu direnggangkan. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lalu Al-Imam kembali melanjutkan perkataannya. Kata beliau, wa yukillu batnahu an fakhidhaihi, dan juga beliau itu mengangkat perutnya dari kedua pahanya. Maksud tidak menempelkan ketika sujud itu. Berarti betul-betul ada jarak. Pahanya tidak merapat ke tubuh. Dalam beberapa hadis kan sebutkan lurus posisi paha ketika sujud itu. Nah, kalau dirapatkan seperti duduknya anjing kan menempel juga perut ke paha ini. Di sini disebutkan oleh Al-Imam wa yuqillu bat, dari laki-laki itu mengangkat atau menjauhkan perutnya dari kedua pahanya fir ruku'i was sujud, ketika ruku' dan juga ketika sujud. Apa dalilnya? Di antara dalilnya adalah hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Humair radhiyallahu anhu. Ketika di dalam hadis yang menjelaskan sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, sahabat ini berkata, wa idza sajada, dan ketika dia Nabi itu sujud, farraja baina fakhidai, merenggangkan di antara kedua pahanya, tidak rapat pahanya, direnggangkan ketika sujud, merenggangkan di antara kedua pahanya. Ghairu hamili batnah, tidak menempelkan perutnya ala syai'in min fakhidih, tidak menyentuhkan perutnya ke bagian pahanya. Berarti memang ada jarak. Kalau dicontohkan gimana ya? Ada yang mau menjadi contoh. Tapi berarti posisi sujudnya pahanya tegak lurus, kemudian badannya ke depan dan tidak menempel, tidak dirapatkan. Tapi kalau seperti duduknya anjing, seperti membungkuknya anjing, kan itu rapat kakinya, menempel semuanya. Nah, ini tidak seperti itu. Jadi ini dia hadisnya, hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian perkara yang kedua, wa yajharu fi maudi'il jahar, dan laki-laki menjaharkan bacaannya di tempat-tempat yang memang dijaharkan bacaan, dikeraskan suara bacaannya. Ini juga sudah berlalu hadis-hadis yang disebutkan tentang bagaimana menjaharkan atau kapan dan Rasulullah menjaharkan bacaannya. Wa idza nabahu syai' fi shalah, wa idza nabaha, dan jika dia mengingatkan sesuatu dalam salat, misalnya imam lupa, jadi ingin mengingatkan imam yang lupa, maka laki-laki itu sabbaha, bertasbih, mengucapkan subhanallah. Di sini juga pentingnya imam mengerti hukum-hukum berkaitan dengan imam. Ketika di belakang dia mendengar jamaah mengucapkan subhanallah, berarti ada yang diingatkan. Kalau imam yang tidak mengerti, mungkin dia cuek saja, terus saja. Padahal ada yang kesalahannya, mungkin dia lupa. Dia mungkin seharusnya seharusnya 3 rakaat maghrib, dia berdiri lagi. Di belakang imam sudah subhanallah, subhanallah. Dia tidak peduli misalnya dan sebagainya. Atau dia
kurang. Salat Isya seharusnya 4 rakaat, rakaat ketiga dia tasyahud lagi. Di belakang makmum mengingatkan subhanallah, laki-laki dengan ucapan itu mengingatkannya subhanallah. Imam yang mengerti harus segera memperbaiki kekurangan atau kesalahannya, berdiri. Kalau memang salat Isya dia 3 rakaat sudah selesai, dia segera berdiri. Dalilnya, apabila imam atau yang lainnya ada kesalahan, lupa dan sebagainya, lalu makmum atau orang ingin mengingatkannya, maka dia mengucapkan subhanallah sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man rabahu syai' fi salatih." Barang siapa yang ragu terhadap sesuatu di dalam salatnya, ragu, falyusabbih, maka hendaklah dia bertasbih. Fa innahu idza sabbaha ultufita ilaih. Maka jika dia bertasbih, imam hendaklah memperhatikannya. Kalau di sini menoleh kepadanya. Wa inna ma at-tasfiqu lin-nisa, dan sesungguhnya tasfiq, tepuk tangan itu untuk wanita. Bagaimana caranya? Disebutkan di dalam beberapa kitab. At-tasfiq huna bukan tepuk tangan begini. Darbu dhahil kafil yusra, memukul punggung telapak kanan kiri. Nah, kalau dia begini, kalau sedang begini ya, tentu begini apanya. Darbu dhahiril kafil yusra bi batil kafil yumna, memukul punggung tangan kiri dengan telapak tangan kanan. Ya begini. Kalau jauh, jamaah wanita tentu tidak akan terdengar. Cukup mungkin laki-laki yang mengingatkan dengan ucapan subhanallah. Nah, ini mungkin bermanfaatnya ketika mungkin hanya beberapa orang saja dalam keluarga. Misalnya imam di rumah suami atau siapapun yang laki-laki, kemudian di belakangnya para wanita, masih bisa digunakan ini. Seperti ini. Kalau misalnya jauh kayak ini, tentu tidak akan terdengar juga oleh imam. Kemudian yang keberapa? Keempat. Yang pertama tadi yujafi mirfaq, merenggangkan kedua siku. Kemudian menjauhkan perutnya dari kedua paha. Kemudian menjaharkan bacaan. Kemudian mengucapkan subhanallah jika imam lupa. Yang kelima, wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatayhi, dan aurat laki-laki itu ini aurat wajibnya antara pusar dan rukbatayhi, dan kedua lututnya. Nah, ini antara pusar dan kedua lututnya. Dalam hadis riwayat Daruqutni dan Baihaqi secara marfu' disebutkan ma fawqar rukbataini minal aurah wa ma asfala minas surrati minal aurah. Dari lutut ke atas itu aurat, dan dari pusar ke bawah itu aurat. Dan juga hadis riwayat Bukhari dari Jabir radhiyallahu anhu shalla fi thawbin wahid, bahwasanya sahabat ini salat menggunakan satu pakaian. Wa qala, dan dia berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang meriwayatkan hadis ini berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli fi thawbin wahidin. Saya melihat Rasulullah salat dengan menggunakan satu pakaian. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lainnya, shalla Jabirun fi izarin qad aqadahu min qibali qafa. Saya melihat Jabir salat menggunakan izar. Izar itu satu helai kain yang biasa digunakan untuk lebah. Mungkin dia cuma punya itu di hari itu yang bersih, tapi dia tetap ingin melaksanakan salat. Maka dia ikatkan ke belakangnya, tertutup semuanya sampai aurat yang bawah tertutup, dan dia salat. Jadi sahabat dahulu itu luar biasa. Walaupun mereka penakluk dunia, tapi mereka sederhana kehidupannya.
Kan kadang pakaian cuma segitu, cuma ada sekedar pakaian yang bisa menutupi aurat saja. Dan ini Jabir radhiyallahu anhu pun demikian. Beliau pernah sholat hanya menggunakan satu helai kain yang biasa digunakan, izar itu pakaian yang digunakan untuk di bawah. Lalu agar bisa menutup semuanya diikatkan ke belakang. Sebagian diikatkan ke pundaknya, tertutup semuanya. Nah, bisa dipakai untuk sholat. Kalau kita sudah pakai jubah, dalam pakai kaos, celana juga, pakai juga celana dalam, berapa helai pakaian kita? Luar biasa. Sesusah-susahnya kita sekarang, tetap saja pakaian kita jauh lebih bagus dari pakaian para sahabat dahulu. Luar biasa mereka. Bahkan ada di antara sahabat itu, di masa Umar radhiyallahu anhu, ditugaskan menjadi wali di Hims. Hims yang sekarang ada di Suriah. Di Homs, kalau tulisan Arab Latinnya Homs, Hims bacanya. Jadi beliau ada hari-hari tertentu beliau tidak keluar menemui masyarakatnya. Jadi diadukan, ada hari-hari tertentu beliau yang terlambat keluarnya. Jadi beliau diadukan oleh masyarakatnya kepada Umar radhiyallahu anhu. Akhirnya Umar datang ke sana, ke Hims. Lalu Umar temui sahabat ini. Ditanya oleh Umar, apa alasannya? Dijawablah, salah satunya dia hanya memiliki satu pakaian. Bayangkan, Amir, Gubernur, yang dia pakai, dan ada satu hari dia cuci dan baru dia bisa keluar setelah kering pakaiannya. Sebegitu dahulu, luar biasa. Padahal di masa Umar itu penaklukan sudah kemana-mana. Berbagai jenis kekayaan dunia datang memenuhi Baitul Mal kaum muslimin. Persia, Romawi dihadapi oleh Umar. Bayangkan. Kemudian ada satu hari dia terlambat keluar karena dia fokus membantu istrinya mengerjakan pekerjaan rumah. Ada hari-hari tertentu dia seperti itu. Karena dia tidak memiliki pembantu dan pelayan di rumah. Seorang gubernur. Sampai seperti itu. Dan ada hari tertentu dia tidak keluar di malam hari, tidak menerima sama sekali dia, karena dia fokus beribadah kepada Rabbnya. Dia ingin ada hari-harinya beribadah kepada Rabbnya pada waktu tertentu. Nah, itu luar biasa. Sahabat. Kalau dahulu ceritanya Mus'ab mungkin wajar. Mus'ab itu wafat di perang Uhud. Dan itu di tahun ketiga Hijriyah. Memang belum banyak penaklukan. Ketika beliau meninggal di perang Uhud itu, ditarik, dia hanya menggunakan sehelai pakaian. Ditarik ke atas menutupi kepalanya, tersingkap kakinya. Ditarik ke bawah, tersingkap kepalanya. Akhirnya Rasulullah perintahkan sahabat menutup kepalanya, dan bagian kaki yang tersingkap ditutup dengan rumput-rumput yang waktu itu ada jenis rumput wangi aromanya. Tutup dengan itu, baru dia dikuburkan. Sebegitu luar biasa sahabat-sahabat radhiyallahu anhu. Mereka lebih memilih akhirat daripada dunia. Mus'ab itu terkenal dari keluarga yang kaya raya. Sebelum beliau memeluk Islam, terkenal pemuda yang tampan, rupawan, yang selalu menggunakan pakaian yang mewah, pakaian-pakaian mahal, wangian yang terkenal. Dari jauh orang sudah tahu itu Mus'ab. Kalau dia lewat, walaupun orang tidak melihat, dari aroma wangi semerbak parfumnya orang tahu, wah ini Mus'ab lewat. Beriman, lalu beliau dikurung oleh keluarganya, tidak diberi apa-apa dan sebagainya. Disuruh kufur, beliau tidak kufur. Akhirnya keluarganya kasihan melihatnya, dilepaskan. Tapi tidak diberi lagi fasilitas kekayaan yang sebelumnya diberikan. Dan dia hijrah ke Madinah, menjadi dai di Madinah, mendakwahi penduduk Madinah, dan sehingga banyak yang beriman walaupun Nabi belum hijrah ke Madinah ketika itu. Baik, kembali kepada kisah pakaian. Ya. Jadi aurat laki-laki dalam hadis ini, Jabir solat dengan satu helai pakaian. Beliau juga mengatakan pernah melihat Rasulullah solat dengan satu helai kain, satu pakaian. Wal mar'atu. Nah, tadi 5 hal yang berlaku bagi laki-laki. Dan wanita bagaimana? Jadi ini menurut penjelasan mazhab Syafi'i. Wanita itu tadummu ba'daha ila ba'd. Adapun siku tadi maka dirapatkan bagi wanita. Baik ketika takbir ataupun ketika sujud dirapatkan. Kalau tadi laki-laki kan direnggangkan. Ketika takbir juga direnggangkan,
Ketika sujud juga direnggangkan. Nah, bagi wanita itu dirapatkan. Di antara dalil yang digunakan oleh ulama-ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, hadis riwayat Baihaqi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua orang wanita yang sedang salat. Nabi berpapasan atau lewat melihat dua orang wanita yang sedang salat. Faqala, maka Rasulullah berkata, jadi boleh menyampaikan sesuatu kepada orang yang sedang salat, tapi sesuatu yang memang ada contohnya. Kalau seorang salat salah arah kiblat, boleh kita berbicara, sampaikan ke dia, kiblatnya salah. Bahkan boleh dibantu diarahkan ke arah yang benar posisi. Dia tetap dengan salatnya. Itu boleh. Atau misalnya ada bagian tertentu yang tersingkap, maka bantu perbaiki dan sebagainya. Itu boleh seperti itu. Atau mengingatkan tentang hal-hal tertentu berkaitan dengan salatnya, itu boleh berbicara orang yang tidak salat buat. Tapi itu orang yang tidak salat. Kalau sama-sama sedang salat, maka tidak boleh. Nah, di sini Rasulullah melewati dua orang wanita yang sedang salat. Lalu kata Rasulullah, "Idza sajadtuma," jika kalian salat, kalian sujud, fadumma ba'dal lahmi ilal ard. Fadumma ba'dal lahmi ilal ard. Fa innal mar'ata laysat fi dzalika karrajuli. Maka rapatkan, tempelkan sebagian laham, sebenarnya itu sebagian anggota tubuhnya ke tanah, ke lantai. Fa innal mar'a laysat fi dzalika karrajul. Tapi sebagian ulama melemahkan hadis ini. Sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Maka dalam hal ini kalau kita membaca fikih-fikih ulama fikih muqaran atau fikih yang fikih muqaranah, perbandingan, maka melemahkan pendapat ini karena dalilnya hadis yang lemah. Lalu dikata Rasulullah dalam hadis ini, fa innal mar'ata laysat fi dzalika karrajul. Karena laki-laki dalam masalah ini tidak seperti wanita dalam masalah tidak sama seperti laki-laki. Laki-laki tadi kan paha direnggangkan. Nah, wanita pahanya dirapatkan. Dan tangan juga, siku juga dirapatkan. Nah, sedangkan wanita kalau berdasarkan riwayat ini dirapat, laki-laki direnggangkan, wanita dirapatkan. Nah, ini dia. Baik, kita lanjut yang berikutnya. Wa takhfidu sautaha bi hadratir rijalil ajanib. Dan wanita harus merendahkan suaranya walaupun itu dalam salat jahriyah, salat yang jahar. Ketika dia salat sendiri, yang tadinya dia mungkin sedang membaca dengan jahar, tiba-tiba ada laki-laki yang bukan mahramnya, maka dia harus merendahkan, mengecilkan suaranya. Di sini al-Imam mengatakan wa takhfidu sautaha bi hadratir rijal ajanib. Dan wanita mengecilkan suaranya karena adanya laki-laki yang bukan mahram baginya, laki-laki asing yang bukan mahram baginya. Kenapa? Untuk menghindari fitnah. Fitnah bagi laki-laki. Ya, duduk laki-laki dekat pula dari batas perempuan. Di belakang misalnya perempuan salat dengan membaca Al-Qur'an, dengan dikeraskan suara merdu pula. Nah, sudahlah laki-laki ini menikmati merdunya suara wanita tersebut. Jadi salah satu hikmahnya untuk menghindarkan dari fitnah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab, "Fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi marad." Maka janganlah engkau wahai para wanita takhda'na bil qaul. Takhda'na bil qaul itu membuat atau mengeluarkan kalimat dengan kata-kata yang lemah lembut, mendayu-dayu. Fayatna alladhi, sehingga membuat orang yang di hatinya ada penyakit syahwat, muncul keinginan yang tidak baik. Nah, ini dia hikmahnya. Maka wanita hendaklah ketika salat, walaupun itu seharusnya salat jahriyah, ketika dia salat sendiri dan ada laki-laki yang bukan mahram, maka dia kecilkan suara. Tapi kalau hanya suaminya, anaknya, ayahnya, tidak apa-apa. Dia salat misalnya di rumah, dia salat Isya rakaat pertama dan kedua
dia baca dengan suara yang terdengar, dan di situ cuma ada suaminya atau anak laki-lakinya atau ada ayahnya atau ada seorang laki-laki, tidak apa-apa dia baca dengan jahriyah dengan jahar. Dan ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan bahwasanya suara wanita itu kadang-kadang memberi pengaruh dan menyebabkan fitnah. Memberi pengaruh dan menyebabkan, sehingga Allah pun melarang kepada para wanita untuk berbicara dengan suara yang dibuat, suara yang lemah lembut, mendayu-dayu. Karena wanita ini kadang-kadang tidak pun disengajanya, suaranya memang sudah disukai oleh laki-laki. Mana lagi? Fitrahnya laki-laki menyukai wanita. Nah, sehingga untuk itu dilarang mengeraskan suara untuk menghindari fitnah. Kemudian wa idza nabaha syai', dan jika wanita mengingatkan sesuatu di dalam salat, saffaqat, maka hendaklah dia menepuk tangannya dengan cara yang tadi, menepuk punggung tangan kiri dengan bagian telapak tangan kanan. Nah, sebagian, karena memang hadisnya tidak menyebutkan, tapi tasfik itu seperti itu salah satunya. Sebagian mengatakan ya tepuk tangan biasa. Sebagian menyebutkan seperti itu karena posisinya sedang seperti ini. Jika sedang posisi seperti ini, jika tidak ya tetap sebagai, kalau ulama Syafi'iyah mengatakan demikian, yang lain mengatakan makna tasfik ya tepuk tangan sebagaimana biasanya. Nah, ini sebagaimana hadis yang tadi kita baca sebelumnya. Wa jami'u badanil hurrah auratun, dan semua badan wanita yang merdeka, bukan hamba sahaya, itu aurat kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya. Wajahnya dan kedua telapak tangannya dalam salat, maka dia harus membuka cadarnya kalau dia pakai cadar, membiarkan wajahnya terbuka. Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 31. La yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah para wanita memperlihatkan perhiasannya kecuali apa yang tampak darinya. Dan mayoritas ulama mengatakan maksud dari perhiasan adalah tempat perhiasan atau tempat yang di situ terlihat keindahan wanita. Nah, salah satunya adalah wajah dan telapak tangan. Dan memang seperti itu. Salah satu yang menunjukkan wanita itu menarik atau tidaknya adalah wajahnya. Bahkan ketika seorang ingin menikahi lawannya, menikahi wanita atau wanita juga yang salah satu yang diperhatikan kan adalah laki-laki, wajahnya. Wanita, laki-laki juga melihat kepada wajah wanita yang akan dinikahinya. Perempuan juga seperti itu. Karena dari wajahlah terlihat kecantikannya. Walau bagaimanapun orang, kadang-kadang wajahnya menarik, cantik saja dinilai. Tapi walaupun terlihat dari jauh, misalnya badannya pakai baju, tapi dah dekat wajahnya jelek, tidak jadi tertarik. Mungkin dari jauh secara syahwat laki-laki tertarik melihat wanita berpakaian, tapi setelah terlihat dari depan ternyata wajah tidak, hilang jadinya perasaan tertarik tadi. Nah, itu menunjukkan wajah itu adalah perhiasan bagi wanita. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atusallil mar'atu fi dir'in wa khimarin wa laysa 'alaiha izar?" Apakah wanita itu boleh salat menggunakan pakaian atau khimar, pakaian yang di atas atau khimar, dan dia tidak memiliki izar? Apa kata Rasulullah? Idza kana dir'u sabighan, jika pakaian bagian atas itu panjang dan menutup ya panjang jadi kayak gamis jadinya, menutup punggung kedua kakinya, maka itu boleh.
Dia tidak punya izar, tidak punya kain. Mungkin hanya sehelai pakaian terus dia pakai jilbab. Kalau sekarang kan rata-rata pakaian wanita, sekarang banyaknya seperti itu. Gamis yang langsung panjang menutupi. Nah, kata Rasulullah mengatakan, jika itu panjang dan menutupi punggung kakinya, maka boleh. Silahkan. Berarti dahulu kadang wanita itu memakai khimar, kerudungnya, kemudian memakai pakaian yang bagian atas, kemudian memakai kain lagi, pakai rok atau apa seperti itu. Ummu Salamah bertanya, bolehkah wanita sholat menggunakan khimar? Khimar itu jilbab atau kerudung, dan menggunakan pakaian dir itu pakaian yang bagian atas saja, atasan. Kata Rasulullah, apabila pakaian atasan itu panjang, sabiqan panjang, yughatti, menutup punggung kedua kakinya, punggung kaki. Nah, itu boleh. Karena wanita itu semuanya aurat kecuali wajah dan telapak tangannya. Sedangkan bagi hamba sahaya wanita, wal amatu karrajuli, hamba sahaya budak wanita itu seperti laki-laki, batasan auratnya menurut mazhab Syafi'iyah. Baik, ini 5 perkara yang laki-laki dan wanita berbeda. Selanjutnya, atau berikutnya, faslun, kata penulis faslun. Fasal ini menjelaskan perkara yang batalkan salat. Walladzi yubtilu sholata 11 syai'an. Dan yang membatalkan salat itu 11 perkara. 11 perkara. Al-kalamul amdu, berbicara dengan sengaja. Pembicaraan di luar salat dan tidak ada maslahatnya untuk salat dengan sengaja. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna natakallamu fis shalah." Nah, dahulu sahabat itu salat pun juga berbicara, ngobrol mereka salat. Karena memang belum mengerti waktu itu. Tapi inilah buktinya kenapa kita harus mengikuti tata cara beragamanya para sahabat. Karena mereka ketika salah langsung ditunjukkan oleh Nabi, disebutkan kesalahannya dan ditunjukkan yang benarnya. Kalau tanpa mengacu kepada amalan para sahabat, kita kan tidak tahu juga. Maka karena itu sering dijelaskan oleh para ulama, oleh para asatidzah, para dai, bahwasanya yang benar itu memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman dan pengamalan para sahabat. Kenapa? Karena mereka lah yang memahami dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi langsung di bawah bimbingan dan pengawasan Nabi. Kita tidak akan bisa memahami dengan tepat, dengan benar kalau tanpa mengacu bagaimana sih sahabat menerapkannya. Ketika ada ayat Al-Quran, ada hadis, bagaimana penerapan dilakukan oleh para sahabat. Tidak mungkin kita membuat-buat, oh ini begini, ternyata berbeda dengan para sahabat. Dan itu seperti itu keliru dan menjauhkan dari pemahaman yang benar. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dari Zaid, riwayat Bukhari Muslim dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna natakallamu fi shalah." Itu jam itu akur itu. Ya, pas. Jam berapa azan? Lewat 40. Oh, berarti bisa puas kita malam ini. Ya. Sampai azan saja Pak. Karena memang lama sekarang. Kata sahabat ini, "Kunna natakallamu fi shalah." Kayaknya lucu juga sedang sholat cerita sepak bola atau cerita apa saja. Nah, cerita main, cerita berkunjung atau apa saja. Kata sahabat ini, yukallimu ahaduna akhahu fi hajatihi. Bayangkan, salah seorang dari kami itu berbicara dengan saudaranya fi hajatihi, tentang hajatnya, kebutuhannya.
besok kemana? Kita pergi ke pasar sama, yuk. Atau besok kita kajian sama. Saya numpang ya naik motor bonceng. Ngobrol biasa, salat padahal. Rasulullah di depan membaca ayat Al-Quran, mengimami, di belakang sahabat pun sudah ngerumpi salat, bicara. Hatta nazalat hadhil ayah, sampai turunlah ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 382. Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat, jagalah salat-salat, salat 5 waktu semuanya. Dan salat al-wusta. Salat apa salat al-wusta? Salat asar. Jagalah. Ini salah satu ayat yang menunjukkan keutamaan salat asar. Dan juga ada hadis yang menyebutkan keutamaannya, bahwasanya Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang bergantian turun ke dunia. Dan mereka turunnya di waktu salat subuh dan salat asar. Malaikat yang turun yang shift, ada shift tugasnya. Yang shift tugasnya di waktu siang, mereka turun di waktu salat subuh. Malaikat yang shiftnya malam kan akan naik menemui Allah. Tapi mereka tunggu salat subuh itu selesai. Baru mereka ceng shiftnya tukar. Nah begitu juga di waktu asar. Malaikat yang tadi shiftnya pagi sampai sore, mereka tunggu di waktu asar. Kemudian malaikat yang akan bertugas malam turun ketika asar dan menunggu di waktu asar, saling bertemu mereka. Lalu naik. Allah bertanya kepada mereka dan Allah lebih mengetahui. Tanpa bertanya Allah mengetahui, tapi ada hikmah kenapa Allah bertanya. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Taraknahum yusallun, atainahum yusallun. Kami tinggalkan mereka melaksanakan salat. Dan kami datangi mereka, mereka pun sedang menunaikan salat. Nah, para ulama menyebutkan itu menunjukkan keutamaan salat subuh dan salat asar. Ini juga ayat ini menunjukkan keutamaan salat asar. Lalu kata sahabat ini, setelah turun ayat ini, fa umirna bis sukun. Karena Allah katakan di dalam ayat ini, wa qumu lillahi qanitin. Dan tegakkanlah ibadah kepada Allah, salat untuk Allah, qanitin, dengan khusyuk, diam, tidak boleh berbicara. Nah, kata sahabat ini, setelah ayat ini turun, kami pun diperintahkan untuk diam. Untuk diam ketika melaksanakan salat. Hadis ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim dan yang lainnya dari Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas." Sesungguhnya salat ini la yasluh, tidak pantas atau tidak boleh di dalamnya ada perkataan manusia. Jadi yang ada itu hanya doa-doa, zikir-zikir, bacaan-bacaan yang memang telah ditetapkan di dalam syariat. Karena ibadah itu tauqifiyah. Ibadah itu harus sesuai dengan dalil-dalil nas dari Al-Quran dan Sunnah. Ketentuannya yang tidak ada ditetapkan, diajarkan, dicontohkan, maka tidak boleh. Dan jelas dalam hadis ketika sahabat berbicara lalu diingat oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya salat ini la yasluh, tidak pantas, tidak boleh di dalamnya ada sedikit pun perkataan manusia. Innama huwa tasbih. Sesungguhnya yang boleh itu, yang ada itu hanya tasbih, ucapan subhanallah, wa takbir, ucapan Allahu akbar, wa qiraatul Quran, dan ucapan Al-Quran. Tasbih seperti dalam ruku, subhana rabbiyal azim, dalam sujud subhana rabbiyal a'la, atau bacaan yang lainnya yang juga ada ucapan tasbihnya. Nah, yang ada itu tasbih, takbir, dan juga bacaan Al-Quran. Ini adalah perkara yang membatalkan salat berbicara dengan sengaja. Kemudian yang kedua, wal amalul katsir. Banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang lain di luar salat. Maka jika mengacu kepada ini, menggerakkan jari ketika tasyahud. Kan ada pendapat dan ada hadisnya, dan ini dikuat oleh Syekh Al-Albani. Ketika tasyahud berisyarat menggerak-gerakkan jari.
Sebagian orang batal sholatnya banyak bergerak. Padahal yang dimaksudkan batal itu kalau itu gerakan yang bukan bagian dari gerakan sholat. Bagi ulama atau orang-orang yang mensahihkan hadis tersebut, lalu dia mengambil pendapat itu, berarti itu kan bagian dari gerakan sholat, tidak akan membatalkan sholat. Yang dimaksud oleh para ulama-ulama yang berpendapat banyak melakukan perbuatan-perbuatan, yaitu perbuatan di luar gerakan sholat, di luar perbuatan sholat. Kemudian wal hadath, berhadas. Ketika sholat tiba-tiba buang angin dan aromanya pun luar biasa, aroma durian, batal sholat. Jadi buang angin ini sebenarnya ada tidak ada aromanya tetap batal sholat, dan yang lebih mengetahui adalah orang yang memang mengalaminya. Jangan mentang-mentang tidak ada baunya, tidak ada yang tahu, terlanjurlah rugi sendiri. Sholat tanpa mendapatkan apa-apa, bahkan dia berdosa, menipu dirinya dan berusaha menipu Allah yang tidak mungkin untuk ditipu. Ada sebagian orang memahami jika sholat dalam jamaah yang banyak susah, ketika batal, maka kan tidak bisa Ustaz keluar. Jadi tetap saja ikut sholat, walaupun nanti diulangi lagi sholatnya. Ini juga keliru seperti ini. Kalau memang sholat berjamaah, batal wudunya karena berhadas, maka silakan dia keluar lewat di hadapan jamaah yang lainnya, dan itu tidak terlarang. Karena ketika berjamaah, sutroh, pembatas sujud, batas sujud itulah sutrohnya imam, yang tidak boleh lewat di hadapan imam. Sedangkan di hadapan makmum yang lain itu boleh. Apalagi untuk perkara seperti ini. Sebagian orang yang belum mengerti, kadang, Ustaz bagaimana Ustaz kalau, karena saya pernah melakukannya katanya. Ya berarti sholatnya tidak sah. Tapi dia lakukan, yang itu tidak sah, tapi dia ulangi sholatnya. Dia ulangi sholatnya. Nah, sebaiknya keluar, dan seharusnya memang keluar. Segera berwudu dan kembali masuk ke saf, bergabung bersama saf kaum muslimin, orang-orang yang sedang melaksanakan sholat. Kemudian juga di antara perkara yang keempat yang membatalkan salat, hudusun najasah. Hudus an-najasah. Kalau tadi berhadas, kemudian adanya najis. Termasuk kalau dia ingin buang air kecil itu juga hadas dan juga ada najis. Kalau tiba-tiba ada najis yang diketahui setelah sholat, dia tahu ada najis nempel di pakaiannya, di celananya dan sebagainya, atau di pakaiannya, maka dia ulangi sholatnya, karena itu membatalkan sholat. Kemudian yang keberapa? Kelima, wankishaful aurah, inkishaful aurah, tersingkapnya aurat, tersingkap aurat, maka ini membatalkan salat, karena menutup aurat itu wajib bagi orang yang salat. Yang keenam, taghyirun niyyah, berubahnya niat. Yang keenam, keberapa? Ketujuh. Yang ketujuh, berubah niat. Yang keberapa? Ya, berubah niat. Apa maksudnya? Di sebagian syarah kitab ini disebutkan, ketika sholat tiba-tiba dia ingin keluar dari sholatnya. Nah, ini merusak niatnya. Niatnya tidak lagi niat sholat. Sholat tiba-tiba ingin berhenti dari sholatnya, keluar. Nah, ini menurut ulama Syafi'iyah, ini merusak sholatnya, membatalkan sholatnya. Mungkin kena sebab-sebab tertentu, lalu saya keluarlah dari sholat ini. Tapi dia belum juga keluar, berubah niatnya, keinginannya. Yang keberapa lagi? Ketujuh.
istidbarul kiblah, membelakangi kiblat dengan sengaja padahal dia mampu menghadap ke kiblat. Berbeda dalam keadaan safar, di atas kendaraan, dan dalam keadaan darurat yang tidak mungkin dia menghadap kiblat. Misalnya kalau di pesawat pulang dari Jeddah ke Indonesia, itu posisi pesawat kan membelakangi kiblat. Tidak semua pesawat menyediakan tempat untuk sholat. Seperti rata-rata pesawat Indonesia tidak ada disediakan. Kalau Saudi Airlines punya Saudi, itu mereka ada bagian yang mereka tidak pasang kursinya terbuka lebar, bahkan bisa 2 baris shaf. Kita bisa sholat sesuai arah kiblat menghadap, dan ada monitor penunjuk arah kiblatnya juga, mana arah berdirinya. Lebih bisa sholat. Sedangkan pesawat yang lain yang tidak menyediakan tempat seperti itu, kita sholat di tempat duduk kita. Otomatis kalau dari arah sana kan belakang kiblat, kita mengarah ke Indonesia, dan itu mau tidak mau seperti itu. Maka sholatlah sesuai dengan kemampuan kita. Terutama subuh contohnya, tidak mungkin kita tunda sampai ke bandara tujuan sudah jam 9. Jam 9 tidak jauh lewat waktu subuh. Oleh karena itu sholat tetap dilaksanakan di tempat duduk walaupun membelakangi kiblat. Begitu juga di kendaraan darat yang lainnya, di bis yang kita kendaraan umum kan tidak bisa sesuka hati kita menyuruh sopir berhenti. Kalau kendaraan pribadi bisa berhenti kapanpun kita mau. Datang waktu sholat kita mau berhenti, baik itu berhenti di masjid atau berhenti di tempat-tempat yang memang bisa sholat, di pinggir jalan, atau cari tempat yang aman, yang agak lapang, bentangkan sajadah, sholat menghadap ke kiblat. Itu kalau mobil pribadi, mobil sendiri. Tapi kalau kendaraan umum, bukan kita sopirnya, dan memang waktu perjalanan yang tidak berhenti, maka mau tidak mau kita sholat sesuai dengan kondisi kita. Nah, baik, azan. Tapi setelah azan kita lanjut sebentar ya, sebentar saja untuk hari ini, malam ini. Ya, baik, silakan muadzin mengumandangkan azan karena ini tanggung. Kita lanjut setelah azan sebentar. Baik, kita lanjut sebentar. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa lagi? Jadi membelakangi kiblat dengan sengaja. Yang ke-8. Wal aklu wasyurbu. Nah, ini sebenarnya mungkin 2, makan dan minum. Sengaja atau tidak sengaja, ketika sholat makan dan minum itu membatalkan sholat. Sedang sholat, setelah hampir selesai ingat permen masih ada di mulut, maka ulangi sholatnya, keluarkan permennya dan ulangi takbiratul ihramnya. Kadang-kadang hal-hal seperti banyak orang-orang yang menanyakan aneh-aneh. Wal qahqahah, tertawa terbahak-bahak. Qahqah, tertawa terbahak-bahak. Entah apalah sebabnya, tidak tahu. Mungkin ada melihat yang lucu di hadapannya sehingga dia tertawa terbahak-bahak, atau memang diganggu oleh kawan-kawan, dia tertawa, akhirnya berhasil juga kawannya membuat dia tertawa. Nah, batal salatnya. War riddah. Dan riddah itu murtad, keluar dari agama Islam. Sedang salat tiba-tiba murtad. War riddah. Wallahu alam kenapa bisa seperti itu. Tapi kalau terjadi, maka itu membatalkan salatnya. Jadi berapa semuanya? Lengkap 11. 10. Berarti al-aklu wasyurbu, al-aklu makan itu satu, syurbu itu satu. Nah, mungkin itu dipisah menjadi pas 11 mungkin ya kalau yang seperti itu. Saya coba kita hitung dari awal. Al-kalamul amdu, berbicara dengan sengaja. Wal amul katsir, banyak bergerak. Wal hadath, berhadas. Wa hudusun najasah, terjadinya najis atau adanya najis yang menempel pada pakaian atau tubuh. Kemudian inkisyaful aurah, tersingkapnya aurat, terbuka aurat. Yang ke-6 taghyirun niyah, berubah niatnya. Yang ke-7 istidbarul kiblah, membelakangi kiblat dengan sengaja. Yang ke-8 al-aklu. Yang ke-9 asyurbu.
Iya, makan kemudian minum. Yang ke-10 al-qahqahah, tertawa terbahak-bahak. Dan yang ke-11 ar-riddah, berarti pas 11. Ini semuanya membatalkan salat. Baik, untuk malam hari ini karena bagian berikutnya masuk ke fasal baru dan panjang pembahasannya. Untuk malam hari ini cukup sampai di sini materi kajian kita. Kemudian beberapa menit ke depan kita gunakan untuk tanya jawab. Silahkan. Jika ada pertanyaan yang ingin, baik silahkan. Kalau kita pas sholat itu semuanya sholat asar. Ya. Jadi waktu takbiratul ula, kemudiannya itu dia tidak sadar dia masuk niatnya dulu Masang niat secara lisan, di hati. di hati. Ya. Tapi setelah berjalannya sholat dia baru ingat ini sholat asar. Itu kan merubah niat. Tapi merubah niat kepada yang benar, dari yang salah kepada yang benar. Awalnya itu sholat zuhur. Ya. Padahal dia waktu asar. Nah, itu yang malah harus dia merubah niatnya kalau itu. Apa yang merubah? Yang sebetulnya tidak apa-apa. Itu sesuatu yang harus dilakukan. Ketika dia dari awal dia salah, lupa dia kalau itu sebenarnya salatnya salat asar. Jadi terniat olehnya salat zuhur. Setelah salat atau setelah salat selesai. Oh, ketika rakaat kedua dia ingat, dia segera rubah dan sah insyaallah seperti itu. Dan harus dirubahnya, kalau tidak dirubahnya sampai selesai salah. Niatnya salah dan dia ulang salatnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, silakan. Pertanyaan yang lain. Baik. Ya. Baik. Ya. Satu dulu, nanti ya biar tidak terlupa ini pembahasannya. Tadi aurat wanita, saya ulangi ya perkataan dari Al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja'. Wa jami'u badanil hurrah auratun illa wajhaha wa kaffaiha. Dan semua badan wanita yang merdeka, bukan hamba saya, itulah aurat kecuali wajahnya dan telapak tangannya. Illa kata wal amatu karrajuli, dan aurat wanita hamba saya seperti auratnya laki-laki. Nah, kita baca penjelasan. Yaitu dalam urusan salat. Maksudnya bagian yang wajib, minimal wajib tertutup itu bagi wanita hamba saya adalah seperti auratnya laki-laki, bagian yang wajib tertutupnya di dalam salat. Amma kharaja shalah fahiya kal khuru. Adapun di luar salat, maka dia wajib menutup seluruh tubuhnya seperti wanita yang bukan hamba sahaya saja. Nah, ini penjelasan dari mazhab Syafi'iyah seperti itu. Dari Imam Qadhi Abu Syuja' untuk wanita yang hamba sahaya. Minimal ketika dia salat dia menutup seperti laki-laki menutup, itu minimal. Untuk sebaiknya semuanya, afdalnya semuanya. Dan itu tentu ketika dia sendiri. Kalau di hadapan orang banyak, dia tutup juga semuanya yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini salah satu pendapat, yaitu pendapat dari mazhab Syafi'iyah. Cukup? Paham? Ada pertanyaan lain? Baik. Ya. Baik. Jika berjamaah memang tidak memungkinkan. Nah, itu yang dilihat oleh sahabat dari Rasulullah ketika Rasulullah salat sendiri. Baik ketika dia jadi imam atau salat sendiri. Ketika jadi makmum, orang-orang yang jadi makmum memang tidak mungkin dia merenggangkannya. Yang dipahami oleh para ulama itu ketika memungkinkan merenggangkan, maka dia merenggang. Jika tidak memungkinkan, maka tidak apa-apa dia merenggangkannya. Jangan pula sampai saling memaksa, yang samping yang ingin merenggangkan juga, yang juga ingin merenggangkan. Tapi lakukan sesuai apa bisanya. Kalau memang tidak mungkin, ya jangan dipaksakan. Ada sebagian mungkin kalau sholat di sampingnya anak-anak, dia orang dewasa yang lebih tinggi badannya, di sampingnya anak-anak yang sependek, dia masih bisa sholat merenggangkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, sama-sama orang-orang dewasa, rapat safnya, maka tidak ada keharusan baginya untuk. Dan terlepas dari itu bagian gerakan yang juga hukumnya sunnah. Karena jika dikerjakan seperti itu, jika tidak pun tidak
membatalkan sholatnya, tapi hanya mengurangi kesempurnaannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, silahkan. Ya. 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 Maka tadi di awal pembahasan ini saya katakan, sebagian ulama mengatakan bahwasanya selama tidak ada penjelasan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan berarti sama bacaannya, gerakannya. Tapi ketika ada nas dalil yang membedakannya berarti beda. Contoh dalam urusan aurat tadi, kan tidak mungkin sama, ada dalilnya. Iya kan, dalam urusan aurat. Nah, kemudian ada dalil yang membedakan, kata tadi riwayat Daruqutni, bahwasanya wanita lewat di hadapan orang wanita yang sedang salat, Rasulullah ingatkan agar mereka merapatkan. Saya katakan sebagian ulama tadi melemahkan riwayat tersebut. Ya. Jadi itu dia alasannya, wallahu a'lam bishawab. Jadi ini pendapat mazhab Syafi'i. Sebagian ulama mengatakan ada beberapa hal di situ yang dilemahkan dalil-dalil oleh ulama yang lain, termasuk ketika merapatkan tadi. Maka ketika tidak didapati dalil yang menunjukkan berbedanya gerakan laki, termasuk kalau di tentang mengangkat takbiratul ihram, ketika takbir. Jika tidak ada dalil yang sahih, maka tetaplah dia sama seperti gerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah melakukannya. Tapi jika terdapat dalil yang membedakan, berarti memang ada dalilnya. Nah, jadi hadis itu umum sifatnya dan dengan catatan tidak ada dalil lain yang membedakannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya baru ingat tadi Bapak ingin bertanya 2 pertanyaan tadi. Ya, pertanyaan kedua. Ya. Ketika sholat. Ya, kalau memang bisa segera bisa dilepaskan. Dibuang ketika sedang sholat. Kalau dimakan membatalkan sholat. Ya. Tapi segera dikeluarkan, dibuang. Nah, misalnya dagingnya masih nyangkut, baru teringat dengan lidah tidak juga bisa ya, dengan tangan diambil dan dikeluarkan, dibuang. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait mau sujud, ya. Seperti turunnya onta, ya. 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 Kalau melihat pertanyaan antum sudah melihat beberapa video yang sudah disampaikan oleh ustaz-ustaz. Nah, seperti itulah juga penjelasan saya. Ya. Karena itu berbeda penafsiran. Dari satu hadis tersebut berbeda penafsiran para ulama. Ya, silahkan seperti itu salah satunya. Yang jelas salah satunya tidak langsung menghentak. Kalau tangan tidak langsung tangan dihentakkan, tetap direndahkan badan terlebih dahulu. Baru tangan itu kan sebagian orang saya juga harus mencontohkan. Ketika dia mau sujud, langsung tangannya terlebih dahulu. Ini sudah biarlah ya. Langsung tangan terlebih dahulu yang menyentuh tanpa merendahkan bagian badan. Nah, ya. Dari beberapa penjelasan masyayikh yang saya lihat video, saya juga melihat ke video sebenarnya dari masyayikh itu. Jadi dia agak rendahkan. Nah, baru boleh tangan atau boleh ini dulu kemudian tangan. Ya, di antara salah satu di antara keduanya yang banyak ulama jelaskan, ini dulu kemudian baru tangan dan sentuhkan atau lutut terlebih dahulu kemudian tangan.
Nah, langsung dari bini langsung. Nah, itu yang tidak diperbolehkan, seperti itu. Baik, wallahu alam bissawab. Tidak terlihat, mungkin terhalang. Ini ditarik pun tidak sampai. Ya. Udah paham tapi ya. Karena memang penjelasannya banyak sih. Ustaz juga sudah banyak menjelaskan di berbagai video-video rekaman mereka. Dan juga ada beberapa masyayikh dengan berbahasa Arab videonya. Sebenarnya kalau dimanfaatkan YouTube itu untuk ilmu luar biasa. Karena para ulama video pelajaran-pelajaran mereka, kajian mereka itu lengkap. Bahkan kitab pertemuan pertama, kedua, ketiga semuanya ada. Dan kadang mereka mencontohkan berbagai gerakan termasuk tentang hal tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sudah jam 8. Sudah panjang hari ini, bahkan sudah 1 jam lebih mungkin. Tadi mulai dari jam 7 kurang. Karena memang alhamdulillah jarak dari sholat maghrib ke isya sekarang cukup panjang. Ini sudah sama seperti kita sampai azan, berhenti dulu sholat, lanjut lagi. Nah, ini sudah cukup panjang. Semoga pelajaran kita malam ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan semoga Allah limpahkan kita kesehatan dan kesempatan untuk bertemu lagi. Masih ada 1 kali pertemuan sebelum Ramadan di bulan depan. Karena Ramadan itu kalau tidak salah di awal Maret. Dan kita masih bisa 1 pertemuan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.